آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz-ustazah, saya tokoh masyarakat Kampung Berjaya, saya para bapak, para ibu, jamaah musalla Bustan Ma'lum Kampung Berjaya, rahimana wa rahimakumullah. Mandar mugi saya tansah dinaringan rahmat saking salipun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kalau menika kula kalian banyak saya tasik dipun takdir kalian Allah Ta'ala dados yang sae sehingga langkah kaki kita semua masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendatangi pinten-pinten tempat di mana tempat itu insya Allah tempat turunnya rahmatnya Allah Ta'ala. Hingga menika mushola tempat kita melaksanakan ibadah sholat kalian rutinan pengawasan tiap-tiap malam Kamis. Mantan mugi saged istiqomah saya, mantan mugi saged dados tambahan catatan amal soleh kula saya hingga wonten yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Barokah ngaos mantan mugi dosa-dosa kula saya, dosa-dosa yang sepa kula saya lan keluarga kula saya disebutan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi barokah ngaos napa sing dados hajat-hajat kula saya, cita-cita kula saya lan keluarga kula saya dipun penuhi, dipun ridhoi, dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Nomor kali salawat salam mugi katur dumateng junjungan kita saya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten mugi saya diakui umat dengan Nabi lan saya saged asal syafaat dengan Nabi. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh saya ingkang mulya, samangkin sampun dinten Rebo, dinten Jumat malam Sabtu. Insyaallah kita saya badhe memperingati malam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Republik Indonesia. Berarti kirang kali dinten maning nggih. Kurang 2 hari lagi umur negara kita niki sampun umur 79 tahun. Teng mriki wonten tah sing umure 79 tahun. Bapake umur pinten, Pak? Nggih. 72. Dereng 79 nggih. Wonten sing 79, dereng wonten nggih. Berarti Mbak wonten baik. Pitung puluh 9 tahun niku sanes umur sing pendek. Lek ukuran tiyang sampun sepuhunan nggih. Berarti negara kita niki umure 79 berarti sudah termasuk sepuh. Keranten lek diibaratkan manusia tiang lek umure 79 niku pun sepuh. 72 nggih. Berarti Indonesia angsal 7 tahun jenengan lahir. Nggih. Alhamdulillah tiang-tiang sing dipun paringi umur panjang niki termasuk tiang sing angsal bonus saking kersane Allah Ta'ala kata keranten hitungane niku Kanjeng Nabi niku umur sedoe
umur 63 tahun tapi hitungan Masehi, hitungan Hijriah. Sedangkan tahun Masehi kali Hijriah niku tiap 30 tahun selisih setahun. Kanjeng Nabi umur 63 hitungan Hijriah. Berarti Kanjeng Nabi lek dihitung kali tahun Masehi, wafatnya Kanjeng Nabi umur swidak setunggal tahun. Sanes tidak iku. Berarti tiang-tiang sing sak makin umure 70 kali tahun niku bonusnya kata benar. Tambah kata bonusnya insyaallah tambah kata ganjarane. Tambah kata dispensasine saking kesareman Allah taala. Keranten tiang lek tambah umur wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi. Lek tiang umurnya tambah biasanya segala kekuatannya niki berkurang. Mripate pun berpati denger. Pendengarannya berkurang. Lek kedeman sing banget padahal pun banget. Tapi kira banget mawon. Rambutnya pun mulai putih. Untune pun kata sing joblok. Niku diantara tanda-tanda tiang lek umurnya tambah maka makin berkurang anggota tubuhnya. Para bapak ibu, para rawuh sedaya ingkang mulya, dalam mensikapi kemerdekaan Indonesia, kita saya sebagai bangsa Indonesia niki dipun perintah kali Allah Ta'ala untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Niki dalile pun populer pundi-pundi didamel la in syakartum la azidannakum. Sinten tiyang sing purun mensyukuri nikmat Allah Ta'ala maka nanti akan ditambah nikmat itu. Sawali wala in kafartum inna azabi lasadid. Tiang lek mboten purun mensyukuri nikmat Allah Ta'ala maka nanti azabku adalah sangat pedih. Maksudnya apa? Nikmatnya dicabut. Jika nikmat kemerdekaan kita saya sebagai bangsa Indonesia iki kedah pandai-pandai untuk mensyukurinya. Caranya bagaimana? Yang jelas sesuatu yang berhubungan kali syukur niku tidak lepas dari yang namanya ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah Ta'ala. Lek diterjemah ngoten. Tapi lafaz alhamdulillah niki pun dados istilah Indonesia. Dek pundi-pundi tiyang asal nikmat niku langsung mengucapkan alhamdulillah. Nah, terus syukur niku dimulai dengan ucapan lesan kita mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya untuk mensyukuri kemerdekaan di hati kita harus punya keyakinan bahwasanya nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah Ta'ala niki murni pemberian saking ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari usahanya manusia semata. Niki cara tauhid jero niki mlebet teng ilmu tauhid. Ranten segala sesuatu yang terjadi wonten ing alam dunia semuanya tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kitab tauhid itu kita semua harus meyakini bahwasanya sesuatu terjadi bersama dengan takdir Allah Ta'ala. Betul asal sesuatu itu terjadi dengan dirinya sendiri. Walaupun kenyataannya secara logika itu terjadi dengan sendirinya. Contoh, panjenengan niki masak tiang ibu-ibu biasanya masak wonten ing napa pawon. Mari ngoten ngiris tempe kalian lading. Diiris tempe wae kalian lading. Niku jenengan kedah nggak ada keyakinan bahwasanya tempe saged diiris kalian lading niki karena takdirnya Allah Ta'ala. Bersamaan dengan takdirnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala betul mentakdirkan, maka tempe tidak mungkin akan teriris. So, itu mainan teng berijine ya.
Padahal nyoto lek cara akal ya gara-gara lading. Tempe iku iso gawe iso pemene ladinge landhep. Kan wonten nggih. Contoh malih. Napa niku api itu bisa membakar. Ini kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin harus punya keyakinan bahwasanya api terbakar bersamaan dengan takdirnya Allah Ta'ala. Tidak boleh kita sebagai orang mukmin berkeyakinan karena api itu sendiri. Walaupun secara logika, secara akal, yang namanya api pasti panas. Tapi kalau tidak bersamaan dengan takdirnya Allah Ta'ala, tidak mungkin api itu akan bisa membakar. Tidak mungkin api itu bisa panas. Contohnya sinten? Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim niku diobong, dilebono teng geni sing wageng, ternyata apa yang dirasakan Nabi Ibrahim setelah pembakaran itu, Nabi Ibrahim merasa kedinginan. Lho kok iso jenenge api biasa panas, kok iso kademen Nabi Ibrahim? Ini menunjukkan bahwasanya ketika api itu membakar Nabi Ibrahim tidak bersamaan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala langsung ngomong tentang api, ya naru, he geni, kuni bardau wa salaman ala Ibrahim, adem sira. Api geni niku makhluk Allah Ta'ala, otomatis nurut teng perintah Allah Ta'ala. Lek geni dikon adem, langsung adem. Bardan adem, Nabi Ibrahim kademen. Wasalaman selamatna Nabi Ibrahim. Dan banyak contoh yang lainnya. Kita sebagai orang mukmin ini harus meyakini segala sesuatu bersamaan dengan takdirnya Allah Ta'ala, termasuk kemerdekaan. Di mana kemerdekaan bangsa Indonesia ini lek cara akal kenyataan yang terjadi adalah berkat perjuangan para pahlawan kita. Para syuhada, para pahlawan, para pendahulu kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dengan mengorbankan segala-galanya, harta, waktu, bahkan nyawanya dikorbankan untuk merebut kemerdekaan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya nggak berhasil. Kita sebagai orang mukmin harus meyakini bahwasanya kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia melalui pahlawan-pahlawan kita ini bersamaan dengan takdirnya Allah Ta'ala. Makanya kita ini harus bersyukur kepada para pendiri bangsa, di mana dalam undang-undang kemerdekaan, pembukaan undang-undang dasar itu mereka ternyata punya sifat religius. Buktinya apa? Dalam pembukaan itu disebutkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terus mereka mengakui bahwasanya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Berarti mereka mengakui tentang kekuasaannya Allah Ta'ala. Ini harus kita syukuri, ternyata orang-orang terdahulu kita ini tahu kita dukun. Buatan ego, buatan mementingkan kepentingannya sendiri atau jasanya sendiri. Mereka masih mengakui jasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya sebagai pewaris perjuangan bangsa, kita mewarisi kemerdekaan ini, tugas kita ini bukan lagi seperti pendahulu kita. Kalau pendahulu kita ini merebut dengan pedang, mungkin ada yang dengan peluru, melok perang. Kita sekarang sudah berada di alam merdeka. Tugas kita yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mengisi kemerdekaan dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti daripada syukur. Kita mensyukuri nikmat ini dengan cara mengisinya dengan hal-hal positif, dengan kita mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala
larangannya. Kersane apa? Kersane kemerdekaan ini tidak dicabut lagi oleh Allah Ta'ala. Dan di antara cara untuk mengisi kemerdekaan atau mensyukuri kemerdekaan, yaitu mari kita siapkan generasi-generasi penerus kita dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Belajar dari sejarah, belajar dari masa lalu. Kita semua dijajah oleh Belanda atau penjajah. Ini waktunya sangat lama sekali. Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia ini dijajah oleh penjajah Belanda kurang lebih sekitar 350 tahun, 3 abad setengah. Bukan waktu yang pendek. Bagaimana sengsaranya nenek moyang kita tertindas oleh para penjajah. Faktornya apa? Faktornya karena nenek moyang kita ini dibiarkan dalam keadaan bodoh. Karena memang oleh penjajah, para nenek moyang kita ini tidak diperbolehkan untuk menuntut ilmu. Mereka dibiarkan dalam masa kebodohan. Sehingga orang Belanda yang terkenal pinter ini dengan leluasa menjajah negara kita, menjajah bangsa kita. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman masa lalu, mari kita pinteraken anak putu kita sedaya pun sampai menjadi generasi yang bodoh, biar tidak dijajah oleh bangsa lain lagi. Karena tidak bisa dipungkiri, agama Islam ini pernah memimpin dunia. Kalau kita lihat sejarah, sebelum Islam lahir, dunia itu dikuasai oleh bangsa Romawi dan Persia. Tapi sejak Islam itu lahir dan berkembang, kemudian menjadi sebuah negara di Madinah dan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, orang-orang Islam ini menguasai dunia, menjadi negara yang superpower. Napa kok ngoten? Karena pinter, karena mereka punya ilmu. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Islam ini menjadi inspirasi ilmuwan-ilmuwan Barat. Dunia Barat tasik dereng wonten ya. Eropa masih gelap, Amerika apalagi. Oleh karena itu, belajar dari masa lalu, kita harus punya semangat, kita harus bisa maju lagi seperti dulu, yaitu kita harus bisa menguasai dunia. Para bapak, para ibu saya ingkang menika, nikmat kemerdekaan ini termasuk nikmat pintu-pintunya nikmat yang lain, menjadi pintu untuk nikmat-nikmat yang lainnya. Karena ketika kita tidak merdeka, kita segalanya niki dibatasi, termasuk mencari ilmu dibatasi masa lalu itu. Hanya anak-anaknya ningrat, anaknya Dipati yang boleh sekolah bersama anaknya Belanda. Orang biasa tidak boleh sekolah, dibiarkan untuk bodoh. Tapi ketika kita sudah merdeka, kita bisa leluasa untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, nikmat kemerdekaan ini adalah pintu untuk nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan merdeka, kita bisa sekolah dengan leluasa. Mulai saking SD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai minta S pinter, itu sudah terbuka. Gara-gara kita ini merdeka. Mari ngoten, dengan kemerdekaan kita bisa leluasa bekerja. Orang tua bisa leluasa bekerja karena tidak takut dengan ancaman, karena keamanannya ini terjaga. Bayangkan ketika kita masih dalam masa penjajahan, orang mau bekerja ini ketakutan. Bahkan orang tani dulu ceritanya setelah tinggal memanen, panenannya diambil oleh Belanda dan Jepang.
oleh para penjajah. Orang-orang pribumi cuma bisa menanam, tapi panennya diambil oleh penjajah. Oleh karena itu nikmat kemerdekaan yang telah kita raih harus banyak-banyak kita syukuri agar tidak hilang, biar kita bisa bekerja dengan leluasa dan nanti bisa aman, bisa melakukan segala aktivitas dengan leluasa. Kita bisa melihat bangsa-bangsa di Arab, termasuk di Palestina saat ini masih dereng aman. Daerah Syria juga belum aman, di mana mereka saat ini butuh yang namanya keamanan. Anak-anak Palestina ningali video ini betul nangis loh, betul teko. Orang tuanya tidak ada semua, lari anak kecil-kecil. Itulah negara yang dalam konflik, yang tidak aman, yang dalam keadaan perang. Kita yang berada di daerah yang aman ini kita banyak bersyukur agar nikmat kemerdekaan ini tidak dicabut kembali oleh Allah Ta'ala. Caranya kita kurangi maksiat, karena di antara yang bisa mendatangkan malapetaka adalah banyaknya maksiat. Saat ini kita menyaksikan maksiat sudah merajalela. Maksiat sudah gampang untuk digunakan. Bahkan HP yang dipunya bisa menjadi media untuk bermaksiat. Contohnya apa? Judi online. Judi online itu gampang, jenengan nonton di kamar kali metek-metek tok. Bayari kali transfer. Mungkin oleh hasil atau menang di transfer. Terusan ngoten. Padahal jelas judi itu adalah haram. Ketika menang mari ngoten hasil judinya kita berikan kepada keluarga kita. Dibuat nafkah anak-anak kita dan istri kita. Apa anak istri kita tidak makan barang haram? Itu yang bisa membuat adabnya Allah Ta'ala ini akan turun kepada kita semua, gara-gara kita ini terlena dengan berbagai kemaksiatan. Oleh karena itu kita semua harus pandai-pandai bersyukur. Di antara tanda bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita juga harus banyak berterima kasih kepada sesamanya. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Para siapa yang tidak bersyukur kepada sesamanya, maka sejatinya dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensyukuri atas jasa-jasanya pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. Ini hakikatnya kita ini juga bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika kita ini dikasih sesuatu oleh seseorang, kita dianjurkan untuk berterima kasih, untuk mengucapkan terima kasih. Sebagai apa itu? Sebagai tanda kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berterima kasih kepada sesama ini hakikatnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran diterangkan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian lupakan kebaikan orang lain. Nah ini kan perintah nih. Allah Ta'ala memerintahkan agar kita ini tidak melupakan kebaikan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kita saya niki dituntut untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Allah SWT atas jasa-jasa orang lain yang telah diberikan kepada kita semuanya. Para bapak ibu, para rawuh sedaya ingkang mulya, saderenge dipun tutup menawi wonten sing badhe dipun rembug-rembug ditangletaken monggo dalem aturi. Monggo Pak, biasa jenengan. Isa menan. Ibu menawi wonten sing badhe dipun tangletaken monggo.
niki menue jenang sapar ini ya. Jenengan damel jenang sapar ini termasuk tanda syukur. Untuk mengenang bulan Sapar jenengan damel jenang sapar. Ini termasuk tanda syukur. Jenengan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala karena sampai bulan Sapar tasik dipun paringi panjang umur, sehat walafiat. Akhirnya ada tetiang Jawa damel jenang sapar. Jenang apa istilahnya itu? Ini termasuk budaya yang dimiliki hanya oleh orang Indonesia, terutama orang Jawa. Jenengan matur jenang sapar teng daerah Arab mboten-mboten. Jenang suro nggih mboten wonten. Ini orang-orang terdahulu ini banyak sekali kiat-kiat dalam rangka untuk mendakwakan Islam. Atas melebur langsung menjadi satu budaya. Di mana budaya itu ketika baik maka harus kita pertahankan, tidak boleh kita buang, karena Islam datang tidak untuk membuang budaya yang ada, tapi budaya yang sing sae niku dipertahankan. Kalau berlawanan dengan hukum Islam niku sing dibuang. Itu namanya akulturasi budaya. Sampun ya? Alhamdulillah ngaos kita dalam nika matur muga saged dados ilmu kang manfaat barokah fid dini wa dunya akhirah. Saking kula menawi wonten sarepat nyuwun agungipun pameten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit